Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Irfan Ramadhani dengan NIM 1201174311 akan mempresentasikan tugas analisis resiko untuk review jurnal. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Resiko Operasional berdasarkan pendekatan Enterprise Risk Management atau IRM pada perusahaan pembuat kardus di CV Mitra Dunia Paletindo. Jurnal ini disusun oleh Normarian Mustiana Sirait dan Arya Susanti. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin dalam perusahaan, kemudian membuat matriks risiko untuk mengetahui risiko yang terparah untuk dijadikan prioritas dalam pengendalian risiko. Salah satu bagian dari risk management yang dapat digunakan untuk melakukan analisis risiko adalah dengan menerapkan Enterprise Risk Management atau yang dikenal dengan IRM. Jadi Enterprise Risk Management ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan secara strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, analisis ini dilakukan di CV Mitra Dunia Paletindo, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pembuatan kardus atau karton box dengan tingkat permintaan perusahaan yang mencapai 10.000 palet per bulan. Permintaan yang banyak ini menyebabkan produksi yang semakin meningkat dan kemungkinan resiko yang terjadi pun akan berbanding lurus dengan produksi yang dilakukan, sehingga risiko yang terjadi akan meningkat pula seiring dengan permintaan dan produksi yang meningkat. Jadi metode yang dilakukan ini dengan menggunakan enterprise management, di mana data yang didapat itu berasal dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan ataupun observasi yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lapangan. Hasil dari pembahasan terhadap jurnal ini meliputi 4 aspek, yaitu melihat tujuan dari CV Mitra Dunia Paletindo. Yang kedua, internal environment, yaitu pengaruh perusahaan di ruang lingkup lingkungan, objektif setting, dan yang keempat, kesimpulan dan saran. Untuk jurnal ini difokuskan pada metode itu pada tahap objektif setting. Yang pertama ini ada identifikasi resiko. Jadi identifikasi resiko yang dapat terjadi di CV Mitra Dunia Paletindo ini didasarkan dari proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Lalu pada penelitian ini difokuskan pada risiko-risiko operasional dikarenakan permasalahan yang sering terjadi itu berasal dari operasional perusahaan, dan penelitian di operasional itu lebih mudah untuk diamati. Di sini itu terdapat 9 jenis resiko, di mana masing-masing resiko ini memiliki jenis resiko ini memiliki resikonya masing-masing dan penyebabnya masing-masing. Yang pertama ini adalah resiko sumber daya manusia, dengan jumlah resiko itu ada 5, lalu ada resiko produktivitas, resikonya ada 4, resiko pengadaan, di mana resikonya ada 6, lalu ada resiko pengawasan gudang, ada 6 pula, lalu ada resiko sistem dengan jumlah resiko 1, resiko delivery dengan jumlah resiko 5, resiko lingkungan dengan jumlah resiko 3, resiko reputasi dengan jumlah resiko 1, lalu yang terakhir ada resiko pengamatan limbah dengan jumlah resiko 1. Jadi total terdapat 32 resiko yang dapat dianalisis atau diidentifikasi oleh penulis untuk kasus di CV Mitra Dunia Paletindo. Berikut ini adalah tabel untuk rincian dari identifikasi resiko. Misalnya ini ada jenis resikonya ini resiko sumber daya manusia. Jadi dia diberi nomor A1, A2 hingga A5. Jadi dari jenis resiko ini terdapat resiko lainnya yang dapat menyebabkan seperti terjadinya pencurian bahan baku oleh karyawan dengan penyebabnya yaitu sistem keluar masuk yang bebas dan pendapatan bahan baku yang tidak berkala, lalu ada kecelakaan kerja pada saat kerja dengan penyebabnya ketidaksesuaian operator dengan SOP atau kelalaian kerja.
Seperti itu contoh untuk penjabaran identifikasi risiko pada tabel berikut. Selanjutnya ada penilaian risiko atau yang dikenal risk assessment. Jadi penilaian risiko ini dilakukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan dari risiko. Untuk tingkat probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko atau occurrence dibagi menjadi 5 golongan, yang ini sangat jarang, jarang, moderat, sering, dan sangat sering. Sedangkan untuk tingkat keparahan atau severity dibagi menjadi 5 golongan, yakni dampak yang sangat kecil, kecil, menengah, besar, dan sangat besar. Lalu untuk perumusan risk scoring ini dilakukan dengan cara pengalian antara occurrence dengan severity. Berikut ini adalah penilaian risiko. Saya akan menjabarkan salah satu contoh di sini untuk jenis risiko sumber daya manusia. Untuk risiko terjadinya pencurian bahan baku oleh karyawan. Jadi di sini itu berdasarkan penilaian dari penulis yang dilakukan berdasarkan wawancara dan observasi itu memberikan penilaian severity 3 dan occurrence 1 dengan risk scoring itu diperoleh 3. Untuk tingkatan level ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 itu paling ringan hingga 5 yang paling berdampak atau berbahaya. Selanjutnya ada matriks risiko atau risk matrix. Jadi setelah dilakukan identifikasi risiko dan risk assessment, lalu dikelompokkan berdasarkan matriksnya. Di sini itu ada likelihood yang menjabarkan signifikansi secara occurrence, lalu ada dampak atau yang disebut severity. Untuk pengisiannya itu diisi sesuai dengan koordinat yang telah diperoleh dari risk assessment sebelumnya. Misalnya ini pada tabel sering terdapat S1, L5 dengan dampak severity-nya menengah. Lalu kita dicocokkan terhadap di sini S1 dan L5 itu kapasitas gudang kurang pada saat bahan baku datang dan tidak ada space untuk barang jadi. Seperti itu untuk contoh pengisian dari matriks risiko ini. Jadi matriks risiko ini untuk mengetahui lebih rinci tentang kondisinya. Lalu di sini ada respon risiko, risk response atau risk response. Jadi setelah diperoleh matriksnya itu kita kelompokkan lagi, ada level-levelnya tersendiri. Setelah diketahui level untuk setiap risiko itu dilakukan respon risiko ini untuk mengatasi risiko yang terjadi sehingga tidak akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Di sini ada 4, yaitu level high, level moderate, level low, dan level very low. Untuk level high sendiri ini, respon yang dilakukan ini sangat perlu untuk menghindari risiko dengan pengelolaan yang aktif dan review rutin di mana harus melaksanakan suatu strategi agar dapat menghindari risiko yang mungkin terjadi. Jadi pada level ini itu risk scoring tertingginya itu diperoleh pada E3, yaitu adanya penumpukan buffer stock melalui kapasitas gudang yang ada, dan D6 yakni ketidaksesuaian jumlah barang yang datang dari supplier dengan jumlah pesanan. Selanjutnya ini ada di level moderate. Jadi level moderate ini di bawah level high. Pada level ini itu diperoleh 18 resiko di dalamnya. Jadi sementara untuk cara penanganannya itu dapat dengan menghindari dan mereduksi resiko tersebut. Selanjutnya ada respon risiko untuk level low dan level very low. Untuk level low ini terdapat 10 risiko. Respon risiko pada level ini adalah dengan melakukan reduksi risiko dengan perlunya prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak yang akan dihasilkan dari risiko tersebut. Perlunya pengendalian intern yang aktif dan adanya strategi yang berfokus pada pemantauan strategi kejadian risiko yang mungkin terjadi. Reduksi risiko pada level ini juga dapat dilakukan dengan melakukan training pada karyawan dan pembaharuan SOP. Lalu yang terakhir ini adalah level very low. Jadi pada level very low ini terdapat 2 risiko di dalamnya, yakni A4 untuk risiko strategi pengembangan karyawan kurang efektif dan A5 untuk risiko kepuasan karyawan atau reward and punishment.
yang kurang seimbang. Kedua resiko ini dapat direspon dengan penerimaan resiko dengan pemantauan yang rutin dan tetap diperhatikan. Lalu ada kegiatan pengendalian atau risk control. Pengendalian risiko pada penelitiannya difokuskan pada level high dan level moderate yang lebih diprioritaskan untuk dihindari dan direduksi. Kenapa pada penelitian ini dilakukan hanya berfokus pada level high dan level moderate? Karena level high dan level moderate itu menyebabkan kerugian yang dapat berdampak secara besar untuk perusahaan dibandingkan dua level lainnya, sehingga perlu diprioritaskan dalam pengendaliannya. Oleh karena itu dipilihlah untuk difokuskan pada level high dan level moderate agar jurnal lebih mengerucut. Lalu berikut ini adalah pengendalian risiko yang perlu dilakukan. Di sini saya akan memberi contoh untuk level high karena dengan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan. Di level high ini ada D6 dengan kode D6 dan E3. Dengan resikonya itu untuk D6 tidak sesuai jumlah barang datang dengan jumlah pesanan dari supplier. Jadi penulis dari jurnal ini melakukan identifikasi pengendalian resiko itu dengan cara melakukan evaluasi kinerja supplier dan mengkonsumsikan kesepakatan jumlah pesanan barang. Lalu yang selanjutnya ini ada untuk kode E3 dengan resiko penumpukan buffer stok melebihi kapasitas gudang yang dapat dilakukan pengendalian risiko berupa mengevaluasi ketersediaan dan kecukupan buffer stok. Lalu yang selanjutnya menyesuaikan buffer stok dengan kapasitas gudang, yang terakhir mengurangi jumlah buffer stok. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama adalah risk scoring didapatkan dengan melakukan perkalian antara occurrence and severity dari perhitungan risk scoring. Didapatkan risiko tertinggi itu adalah risiko E3, yaitu adalah penumpukan buffer stok melebihi kapasitas gudang yang ada, dan D6 yakni tidak sesuai jumlah barang yang datang dari supplier dengan jumlah pesanan. Jadi pada risk matrix setiap risiko itu dibedakan menjadi 5 golongan, yakni level high, moderate, and low, and very low. Yang selanjutnya ini terdapat beberapa cara respon risiko, yakni menghindari risiko, mereduksi risiko, mentransfer risiko, dan menerima risiko. Pada level high dan moderate, risiko difokuskan untuk dihindari dan direduksi. Sementara untuk level low, risiko difokuskan untuk direduksi dan ditransfer apabila memungkinkan. Sedangkan pada level very low, respon risiko adalah menerima risiko dengan pemantauan secara rutin. Jadi risiko ini diurutkan berdasarkan prioritas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekian presentasi untuk review jurnal analisis risiko dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.